kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua ini awal pekan ya setelah kemarin sempat beristirahat menikmati akhir pekan bersama keluarga dan sahabat handai tolan. Mudah-mudahan hari ini penuh keberkahan ya. Hari ini membuka keberkahan sampai akhir pekan mendatang. Saya akan mengajak Anda untuk membahas topik yang ini sangat menarik dan tapi sekaligus sensitif ya. Karena ini berkaitan dengan siapa lagi kalau bukan ijazah Presiden Jokowi. Tapi saya nggak mau lihat dari perspektif hanya Jokowi, tapi saya mau lihatnya dari perspektif trio RRT, Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa. Mereka ini tampaknya sudah menutup rapat-rapat pintu mediasi dengan mantan Presiden Joko Widodo. Jadi kalau pintu mediasi sudah mereka tutup, pilihannya kini tinggal dua. Kasus ini berlanjut ke pengadilan dengan semua konsekuensinya. Ini tentu konsekuensi bagi kedua belah pihak, termasuk ini kalau dari sisi Jokowi membuka, membedah, bahkan menguliti soal keaslian ijazah dia secara terbuka di hadapan majelis hakim. Atau justru kasusnya dihentikan karena trio RRT tidak bisa diadili sebelum keaslian ijazah Jokowi dibuktikan terlebih dahulu melalui proses hukum. Ini opini semacam ini bukan bukan opini awam, ini opini dari para pakar hukum seperti mantan Menko Polhukam Mahfud MD, kemudian juga ada Margarito Kamis, bahkan termasuk juga Ketua Tim Reformasi Polri saat ini yakni Profesor Jimli Asiliki. Situasinya menjadi semakin rumit dan kompleks karena nuansa politik dalam kasus ini sangat kuat dan tidak bisa dipisahkan dari dinamika kekuasaan hari ini. Dukungan publik terhadap Jokowi tampaknya terus melemah. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang berupaya keras memperbaiki citra Indonesia di mata internasional dalam hal penegakan hukum dan demokrasi. Sementara di saat yang sama institusi kepolisian sedang berada dalam sorotan dan tekanan publik terkait dengan isu reformasi Polri. Polri harus menunjukkan keseriusan membenahi institusi secara internal. Salah satu tudingan publik yang paling keras saat ini adalah selama pemerintahannya Jokowi, Polri digunakan untuk melanggengkan kekuasaan termasuk dinasti politik melalui tekanan terhadap lawan-lawan politiknya. Bahkan kasus ini pun sekarang ketika kasus trio RRT ini akhirnya ditingkatkan menjadi penyidikan setelah sekian lama nggak ada kabar beritanya juga masih dinilai oleh publik ini merupakan salah satu bukti bahwa Joko Widodo kendati dia tidak lagi menjadi presiden tapi masih bisa cawe-cawe di institusi kepolisian. Dalam konteks ini, kombinasi perubahan besar dalam konstelasi politik domestik dan dinamika global membuat posisi Jokowi berada dalam dilema yang serius. Karena itu bila mediasi terjadi, Jokowi sejatinya akan sangat diuntungkan. Dia bisa menghindari konfrontasi terbuka di pengadilan sambil tetap mempertahankan narasi dan klaim keaslian ijazahnya. Namun sebaliknya bagi trio RRT, mediasi justru menjadi kerugian strategis. Itu berarti mereka kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan apa yang selama ini mereka deklarasikan sebagai idealisme, transparansi, pembuktian terbuka, dan supremasi hukum. Satu catatan penting lainnya, mereka saat ini makin percaya diri karena dukungan publik kepada mereka itu makin meluas. Jadi ini memang ke Jokowi itu dukungannya makin menurun, sementara trio RRT makin menaik. Saya nggak menggunakan istilah meroket seperti Pak Jokowi gitu ya. Isyarat bahwa trio RRT kini solid dan tidak lagi membuka ruang kompromi itu muncul dari unggahan Said Didu di platform X-nya. Ahad malam, tanggal 23 Januari 2025, dia mencuit. Sepertinya harimau pemangsa kecele, binatang buruan yang diincar kembali ke dalam rombongan. Harimau akan memangsa buruannya ketika terpisah dari kelompoknya. Sepertinya mereka sudah berhasil. Cuitan dari Said Didu ini semacam isyarat, semacam pertanda bahwa upaya menjauhkan salah satu dari trio RRT tampaknya gagal. Mereka kembali satu barisan dan ketika itu terjadi jalur mediasi tampaknya tertutup. Memang tadinya kita melihat isu mediasi ini membuat mereka terpecah dan ini yang sangat mengkhawatirkan banyak kalangan terutama para aktivis yang selama ini menyertai trio RRT ini. Penolakan secara tegas terhadap mediasi ini ditegaskan secara terbuka oleh kuasa hukum trio RRT. Sebenarnya ini kuasa hukum Rismond dan Roy Suryo ya. Tadinya begitu ya, Ahmad Khozinuddin.
itu dalam pernyataannya di Polda Metro Jaya. Kosinudin menyebut bahwa kasus ini adalah kasus pidana, bukan perkara perdata. Karena itu mediasi bukan solusi. Karena mediasi hanya normal dan relevan dalam konteks perkara perdata, bukan pidana. Ingin kami tegaskan bahwa tim advokasi telah menetapkan sejumlah pihak yang kami beri kewenangan resmi untuk bertindak atas nama tim advokasi dan klien kami. Karena itu kami menghimbau untuk tidak mempercayai siapapun yang mengaku-ngaku bertindak untuk dan atas nama tim juga kasus ini yang berusaha membangun narasi perdamaian dengan siapapun, termasuk ke lembaga manapun. Dan sekali lagi, tidak ada perdamaian dengan kepalsuan, tidak ada perdamaian dengan kebohongan, tidak ada kepalsuan dengan ketidakjujuran. Sekali lagi, tidak ada kompromi antara al-haq dan al-batil. Sehingga kami tegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia, Pak Rismon, Pak Roy, dan yang lainnya tetap membersamai aspirasi seluruh rakyat Indonesia yang ingin membuka kasus ini sampai tuntas ke akar-akarnya. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengaku punya kepentingan, punya kapasitas, atau mengaku juru bicara atau apapun, termasuk kemarin kami komplain Saudara Faisal Assegaf yang tiba-tiba bicara tentang perdamaian, juga Prof. Dimli Asidiki yang bicara tentang mediasi, karena ini kasus pidana, bukan kasus perdata. Kemarin waktu saat kasus perdata, Saudara Joko Widodo berulang kali di mediasi justru tidak pernah hadir. Hari ini di kasus pidana yang Saudara Joko Widodo sendiri melaporkan, maka Saudara Joko Widodo harus masuk ke pengadilan. Jadi jangan kemudian membangun narasi untuk mediasi di kasus pidana. Dan kepada tim reformasi Polri, khususnya Komisi Reformasi Polri, semestinya fokus ngurusi institusi Polri, baik mengawasi tentang kinerja, kebijakan, anggaran, SDM, institusional, bukan sibuk ngurusi ijazah Jokowi. Dan salah satu legasi institusi Polri yang perlu dikoreksi adalah gemar melakukan kriminalisasi. Dan karena kriminalisasi itulah hari ini klien kami, Pak Roy Suryo dan kawan-kawan, menjadi statusnya menjadi tersangka begitu. Kami ingin tegaskan di kasus ini ya, peran yang membuat klien kami tidak ditahan adalah dukungan dan doa seluruh rakyat Indonesia. Jadi jangan percaya kalau ada pihak-pihak yang mengaku-ngaku merasa punya peran sehingga klien kami tidak ditahan. Apalagi mengaku-ngaku punya kapasitas untuk menyelesaikan persoalan ini dengan perdamaian-perdamaian. Ingat, justru sejak awal Jokowi tidak pernah mau damai, dan hari ini kalau kami mengambil perdamaian, itu sama saja kami melakukan deklarasi pengkhianatan terhadap seluruh rakyat Indonesia, dan itu tidak mungkin dilakukan terutama oleh Pak Roy dan Pak Rismon yang selama ini sudah meyakinkan kita 99% ijazah itu palsu, 11.000 triliun ijazah itu palsu, dan seluruh rakyat sudah ikut meyakini keyakinan dari Pak Roy dan Pak Rismon. Karena itu mohon doa dukungannya, kami akan tetap istiqomah konsisten untuk berjuang untuk membersihkan legasi bangsa Indonesia dari dugaan pernah dipimpin oleh seorang presiden berijazah palsu. Pernyataan dari Kosinudin tadi sangat keras. Jika mantan Presiden Joko Widodo yang melaporkan atau menjadi pihak pelapor dalam perkara ini, maka konsekuensinya ia harus bertanggung jawab secara hukum, bukan dengan cara melokalisir proses melalui mediasi, tetapi justru melalui pembuktian terbuka di ruang sidang. Dengan kata lain, jika Jokowi melaporkan, maka Jokowi harus hadir di pengadilan. Penolakan mediasi ini menjadi titik balik, sebuah pesan bahwa trio RRT memilih jalur litigasi penuh, bukan penyelesaian kompromi, bukan damai-damai secara politik. Bagi Jokowi, skenario sidang terbuka adalah opsi yang paling berisiko. Karena bukan hanya menyangkut reputasi politik, tetapi menyangkut integritas personal sebagai kepala negara selama 2 periode. Soal dugaan pemalsuan ijazah ini sebagai identitas akademik ini kan soal yang sangat-sangat sensitif. Selama ini Jokowi bisa mempertahankan narasi bahwa ijazahnya sah dengan cara menghindari menunjukkan ijazahnya kepada publik. Dan dia waktu itu kan hanya menyatakan dia bersedia menunjukkannya kalau diperintahkan oleh hakim, tapi ternyata dalam proses gugatan perdata sampai 2 kali di Pengadilan Surakarta dia menolak untuk itu. Dia juga menolak di mediasi. Dan klaim itu didukung oleh keputusan Mabes Polri yang menyatakan ijazahnya Jokowi itu asli. Dan karena itu kasus pengaduan dari tim pembela ulama dan aktivis itu tidak dilanjutkan. Ini yang saya maksud kasus yang di Barreskrim Mabes Polri yang kemudian dilakukan gelar perkara ulang karena dilaporkan ke Biro Wasidik. Tapi hasilnya sama, bahwa ijazahnya Jokowi itu asli, identik dengan 3 ijazah pembanding rekan satu angkatannya. Itu klaim dari Mabes Polri. Namun kan itu tidak bisa jadi dasar yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Dan di pengadilan
narasi itu nggak cukup gitu, harus dibuktikan. Ada bukti, ada verifikasi, dan legalitas dokumen yang menjadi penentu, bukan opini politik, bukan simpati massa, bukan dukungan partai politik atau figur kekuasaan, bahkan bukan dari Mabes Polri. Karena itu mediasi sejatinya menjadi jalan keluar paling aman dong ya bagi Jokowi. Nah, tapi ketika pintu itu tertutup, maka ruang manuver politik Jokowi ya ikut menyempit. Nah, justru sekarang perhatian publik itu tertuju kepada dua pihak, Prabowo dan Polri. Posisi RRT udah jelas gitu. Posisi Jokowi kita belum tahu seperti apa, tapi kita bisa menduga bahwa ini kalau terjadi proses mediasi ini itu adalah jalan yang paling dia inginkan. Kalau Pak Prabowo ini kan kita tahu sekarang sedang memperjuangkan citra baru Indonesia, negara demokratis yang transparan dan berani menegakkan hukum bahkan terhadap figur-figur besar. Jadi betul-betul hukum itu tidak lagi hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Namun di sisi lain dia juga harus berhitung sangat hati-hati. Jika terlihat Presiden Prabowo mengintervensi, dia membuka front politik dengan Jokowi dan jaringan Jokowi yang masih ada di birokrasi. Jika membiarkan Polri melanjutkan kasus ini, citra pemerintahnya akan kembali dianggap melanjutkan praktek lama. Hukum tunduk pada kekuasaan bukan sebaliknya. Dan lebih parah lagi, ternyata pemerintahnya masih bisa dikendalikan oleh Joko Widodo. Buktinya Joko Widodo masih bisa tangan-tangan kekuasaannya menjangkau instrumen hukum yang ada di pemerintahan yang notabene di bawah Prabowo. Jadi nggak bagus buat Pak Prabowo kalau itu terjadi. Bagi Polri sendiri itu berada dalam persimpangan. Melanjutkan kasus berarti memicu kemarahan publik dan memperkuat skeptisisme soal reformasi Polri. Terutama bila institusi dianggap tunduk pada kekuatan lama, yakni Jokowi. Namun menghentikan kasus berarti membuka ruang gesekan dengan mantan Presiden Joko Widodo. Ini pasti mereka juga nggak mau. Disinilah dilema institusional Polri itu menjadi sangat tajam. Kalau gitu apa opsinya ya? Mari kita bahas. Pada titik ini setelah trio RRT secara terbuka menutup pintu mediasi dan memilih jalur hukum formal terus berlanjut ke pengadilan, maka proses selanjutnya sepenuhnya berada dalam ranah aparat penegak hukum. Yang paling di front terdepan adalah polisi. Dan sebelum sampai pada tahap kejaksaan kan seluruh dinamika ini kini masih berada di meja penyidik, khususnya Polda Metro Jaya. Di fase ini sebenarnya ada satu instrumen hukum yang sangat menentukan yang bisa digunakan, yakni SP3, Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Secara hukum SP3 itu adalah kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam pasal 109 ayat 2 KUHAP ini. Ini KUHAP yang masih lama ya. Saya nggak tahu bagaimana KUHAP yang baru ini ya. Ketentuan itu menyebut bahwa penyidikan dapat dihentikan apabila satu, tidak cukup bukti, dua, peristiwa tersebut bukan tindak pidana, atau penyidikan wajib dihentikan demi hukum, misalnya kadaluarsa, ada putusan sebelumnya, nebis in idem, atau tersangka meninggal dunia. Dalam kerangka itu, polisi dapat menghentikan penyidikan kapan saja dan hanya memberitahukan kepada jaksa bahwa perkara telah dihentikan. Dan untuk publik, SP3 itu bukan sekedar dokumentasi administrasi, ia adalah pesan politik. Jika SP3 keluar, maka narasinya bisa dibaca sebagai sinyal bahwa kasus ini dianggap tidak layak dilanjutkan, tidak memiliki bukti cukup, atau justru karena terlalu berisiko secara politik. Itu SP3 ya. Tapi perlu dicatat bahwa SP3 ini juga dimiliki oleh penyidik lain seperti Kejaksaan dan juga KPK. Nah, ada cara lain yang sering atau setidaknya pernah dilakukan oleh Polda Metro Jaya, yakni membiarkan dan tidak melanjutkan kasus. Dan kemudian publik lama-lama akan melupakan karena tertutup kasus-kasus besar lainnya. Contohnya adalah kasus mantan Ketua KPK Firly Bahuri. Coba Anda cek, hingga kini kan nggak ada kejelasannya ya, tidak lanjutnya. Padahal kan dia sudah jadi tersangka pemerasan atau suap waktu itu ya, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo itu sejak November 2023. Dan dia juga sudah dicekal dan masa pencekalannya habis pada tahun 2024 tapi tidak diperpanjang. Sampai sekarang kita nggak tahu bagaimana kelanjutannya. Cara ini cukup aman kalau yang diambil oleh polisi karena tidak konfrontasi langsung dengan Jokowi dan juga tidak akan dipersoalkan publik. Paling banter yang mempersoalkan adalah pendukung Jokowi dan itu bisa diabaikan. Tetapi jika penyidikan tidak dihentikan, maka yang ini bolanya itu bergerak ke tahap berikutnya, yakni kejaksaan. Pada fase kejaksaan inilah titik di mana peta manuver bisa berubah. Karena ada satu kewenangan yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung Republik Indonesia yang disebut sebagai deponering. Kewenangan itu diatur dalam pasal 35 huruf C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Di dalamnya ditegaskan bahwa Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara demi kepentingan umum. Nah, ini kepentingan umum ya. Sebuah konsep yang berakar pada asas oportunitas, bahwa hukum tidak semata dijalankan berdasarkan cukup tidaknya bukti, tetapi juga pertimbangan dampak sosial, stabilitas politik, ketertiban publik, dan kepentingan negara. Kepentingan umum yang dimaksud bukan subjektivitas politik, tetapi konsep yang di dalam penjelasan undang-undang itu antara lain diatur seperti ini. Satu, kepentingan bangsa dan negara. Kedua, stabilitas nasional. Berikutnya, keamanan publik. Keempat, ketertiban masyarakat. Dan kelima, potensi kerusuhan atau polarisasi yang bisa muncul bila perkara diteruskan. Dengan kata lain, bahkan jika bukti dinilai cukup, Jaksa Agung tetap dapat menghentikan perkara. Bukan karena hukum tidak ada, tetapi karena negara memilih mencegah eskalasi. Nah, ini di sini pilihan-pilihan politik ya. Dan ini akan digunakan ketika polisi ternyata kemudian tetap melanjutkan kasusnya ya, melimpahkannya ke kejaksaan. Jadi kemudian itu kewenangannya ada di Kejaksaan Agung, dan karena perkara politik tentu ada kaitannya dengan keputusan presiden, dengan sikap presiden soal ini. Tapi kalau dengan cara seperti ini, ya Presiden Prabowo akan tetap membuka front dengan Presiden Jokowi. Tapi kan soal begituan buat Pak Prabowo kelihatannya nggak ada masalah ya. Itu kan pernah terjadi ya. Publik masih ingat pada awal pemerintahnya kan Pak Prabowo itu pernah mengambil langkah politik, langkah hukum sebenarnya yang nuansanya kemudian politik, yakni memberikan abolisi kepada Thomas Lembong dan juga amnesti kepada Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto. Itu dua-duanya bahkan lawan politiknya Pak Jokowi loh ya, dan Pak Prabowo berani mengambil langkah itu. Bersedia, bukan hanya berani dan bersedia mengambil risiko mengambil langkah itu. Yang terbaru ini berkaitan dengan langkah dengan opini publik, ya ini soal dua orang guru dari Luwu Utara ya yang juga kemudian direhabilitasi setelah divonis oleh Mahkamah Agung. Dari dua peristiwa tadi, ini kan kita sebenarnya bisa menangkap pesan bahwa pemerintah itu membuka ruang penyelesaian non-konfrontatif ketika persoalan dinilai terlalu sensitif dan memunculkan sentimen negatif publik yang luas bila dibawa ke meja hijau. Dan saya kira sebenarnya kasus Trio RRT itu memenuhi semua syarat-syarat itu. Namun kasus konteks dugaan ijazah Jokowi ini jauh berbeda. Ini bukan hanya soal ekspresi warga negara, tetapi menyentuh legitimasi seorang mantan presiden dan anaknya yang sekarang menjadi wakil presiden dari Pak Prabowo. Konsekuensinya tidak lagi berada pada level individu, tetapi berpotensi mengguncang fondasi sejarah kekuasaan di Republik ini. Karena itu, di antara seluruh opsi-opsi yang tersedia tadi, langkah yang paling aman, ini dalam tanda petik, secara politik, khususnya dalam menjaga keseimbangan hubungan antara Prabowo dan Jokowi, adalah menghentikan perkara melalui SP3 di tingkat penyidikan sebelum masuk ke kejaksaan, atau opsi yang lain yang paling aman, membiarkan kasus itu berjalan di tempat tanpa SP3, tanpa kelanjutan, dan juga tidak dilimpahkan ke kejaksaan seperti yang saya sebutkan tadi. Polanya menggunakan penanganan kasus mantan ketua KPK Firly Bahuri. Penyelesaiannya senyap, tidak ada proses, dan tapi juga tidak ada keputusan final. Digantung lah peristiwa, tapi kan daripada masuk penjara ya lebih enak digantung kan gitu, sampai kemudian publik lupa. Pada titik ini publik mulai bertanya-tanya, mana yang akan dipilih negara, transparansi melalui pengadilan, kompromi melalui SP3 atau deponering, atau kesenyapan sebagai strategi. Maka pada akhirnya kasus ini berada pada titik krusial, bukan lagi soal siapa paling keras, siapa paling berani, atau siapa paling populer, tetapi siapa yang paling siap menghadapi pembuktian hukum dalam mekanisme bernegara. Trio RRT sudah ngambil posisi mereka siap banget, mereka ingin pembuktian bahwa konsekuensinya nanti mereka harus masuk penjara, itu lain lagi urusannya. Jokowi saya kira yang tidak cukup siap, dan dia pasti mencoba meredam konflik melalui opsi mediasi. Tetapi opsi itu kini tertutup karena penolakan dari trio RRT. Sementara Polri sekarang sedang berada dalam sorotan, dan langkah mereka juga akan dibaca sebagai ukuran keseriusan reformasi Polri. Sementara Presiden Prabowo meski tidak boleh terlihat mencampuri proses hukum, tetap akan menjadi figur yang dinilai ketika hasil akhirnya muncul, apapun bentuknya. Jika kasus ini berakhir SP3, maka publik akan menilai Polri mulai berubah, tidak lagi dikendalikan kekuasaan lama untuk membungkam lawan-lawan politiknya. Jika kasus ini dinaikkan ke kejaksaan lalu di-drop melalui deponering, maka narasinya akan bergeser. Polisi tidak dapat keuntungan karena ini mereka masih tetap dianggap bagian dari kekuatan politik lama, dan publik itu akan melihat bahwa ya kejaksaan dan Prabowo yang punya jasa besar. Saya kira polisi juga pasti mempertimbangkan soal ini karena mereka juga ingin mengambil poin
dari kasus yang menjadi sorotan publik ini. Namun, jika kasus ini berlanjut hingga pengadilan, maka sejarah akan mencatat momentum ini sebagai salah satu sidang paling sensitif dalam era demokrasi Indonesia karena untuk pertama kalinya keabsahan identitas akademik seorang mantan presiden diuji di ruang sidang. Nah, sekarang kita mari hitung-hitung atau seperti menghitung bunyi tokek, apakah kasus ini akan ditutup, tetap dibuka sampai pengadilan atau akan baku atur. Karena di negara demokrasi ada pertanyaan yang tidak bisa selamanya dihindari. Apakah hukum benar-benar berlaku bagi semua, termasuk mereka yang pernah memimpin negara, yang ini disebut sebagai equality before the law? Dan jawaban itu tidak datang dari opini, dari pernyataan-pernyataan para pejabat, melainkan dari keputusan dan juga waktu yang menentukan. Saya harus menarik. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.